Ini pasien dari sadar ya, Pak. macet tuh. Kan bisa minggir di situ tuh. Ini tengah apa sih, Pak? Ini tengah apa ini? Jadi macet di situ tuh. Ya, saya tahu. Saya tangani dulu sebentar. Saya infus dulu, baru saya jalan. Hai Sobat PK3D, sehubungan dengan maraknya video mengenai penanganan petugas PK3D di bahu jalan yang direkam dan menjadi viral, sebenarnya bagaimana sih fakta dan peraturan yang berlaku? Nah, Sobat PK3D, dalam video berikut terlihat bahwa petugas PK3D sedang melakukan penanganan di dalam ambulans yang terparkir di bahu jalan. Sebenarnya bagaimana sih faktanya? Pada tanggal 5 Juli 2024 lalu telah dilakukan klarifikasi kepada petugas terkait dan didapati informasi bahwa pasien merupakan korban kecelakaan lalu lintas dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan kondisi mata juling, sesak, dan juga kejang. Saat dilakukan penanganan di dalam ambulans, pasien tidak sadar sehingga petugas tidak dapat melakukan jeda untuk memindahkan ambulans karena seluruh petugas di dalam unit yang merupakan perawat sedang melakukan penanganan termasuk stabilisasi pasien. Pada saat itu, petugas dibantu oleh warga agar situasi kondusif, termasuk menenangkan perekam. Enggak tuh bisa minggir di situ, Saya Ibu. infus Tuh. dulu. Nah, tuh bisa minggir di sini nih. Ini bisa Saya minggir di infus sini. dulu, baru saya jalan. Saya infus Kan bisa dulu, baru minggir. saya jalan. Setelahnya, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Polri dengan diagnosa suspek cedera kepala sedang dengan penurunan kesadaran. Terus, gimana sih aturan yang ada terkait hal ini? Nah, kondisi yang dihadapi oleh korban merupakan kondisi gawat darurat, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dan juga cepat. Dalam penanganan medis terdapat istilah 3A, yaitu aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Pada situasi ini, 3A diterapkan pada penempatan ambulans yang berada di belakang pasien saat evakuasi untuk menghindari mobil dari arah yang sama agar tidak terjadi kejadian lain. Hal ini juga telah sesuai dengan standar penanganan, yaitu penanganan pada cedera kepala sehingga harus memasang neck collar terlebih dahulu sesuai dengan SOP dalam penanganan PK3D dalam kasus ini. Penanganan ini juga sesuai dengan Permenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan, tepatnya pada pasal 5, yaitu tindakan pertolongan terhadap pasien sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf A, dilakukan di tempat kejadian atau pada saat evakuasi medis, sehingga ambulans diharapkan untuk dapat melakukan pertolongan di lokasi. Nah, Sobat PK3D, penting juga untuk kita mengetahui sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 134 yang disebutkan setidaknya ada 7 pengguna jalan yang memiliki hak utama. Salah satunya adalah ambulans yang mengangkut pasien ataupun orang sakit. Sehingga ambulans yang melakukan evakuasi terhadap korban harus didahulukan karena satu nyawa pun amat berarti. Lalu, gimana sih yang harus kita lakukan jika menemui kasus seperti di atas? Yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Jika korban berada di lingkungan yang ramai, segera minta tolong agar masyarakat tidak mengitari korban. Selanjutnya, hubungi nomor kegawat daruratan di 112 atau 119 atau melalui fitur Jack Ambulans yang ada di aplikasi Jaki atau Jak Sehat. Terus berada di lokasi hingga ambulans datang dan jelaskan kepada petugas apa yang telah terjadi sehingga petugas dapat melakukan penanganan yang tepat sesuai dengan kasus. Yuk bantu kami untuk dapat melakukan evakuasi dan pertolongan dengan kondisi yang baik agar petugas dapat secara maksimal melakukan pertolongan kepada korban.